Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. And I will let you know that this video is made to fulfill the task of making video teaching on the first apprenticeship program in 2021, IAIN Tulungagung. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas membuat video mengajar pada program Magang 1 tahun 2021 IAIN Tulungagung. And of course, made by me, Erika Novianti, from English Language Education. Dibuat oleh saya, Erika Novianti, dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. So, in this video we will talk about descriptive text. Jadi di dalam video ini kita akan membahas tentang descriptive text atau teks deskripsi. Firstly, pertama-tama, biarkan saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Let me give you one question. Have you ever seen someone describe something? Pernahkah kalian melihat seseorang menggambarkan sesuatu by mentioning the characteristic of it? Dengan menyebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari hal tersebut. Maybe when someone is looking for something, misalkan ketika seseorang menanyakan sesuatu and people usually give some clues. Dan orang-orang biasanya memberikan beberapa petunjuk so that the one can recognize what they are looking for, sehingga orang tersebut bisa mengenali apa yang dicarinya. The thing can be, hal itu bisa jadi sebuah event peristiwa, present, orang, thing, hal, place, tempat, plant, sebuah tumbuhan, or maybe an animal, and so on. Bisa jadi juga sebuah hewan, dan yang lain sebagainya. Just like what we can see at the example here, seperti yang bisa kita lihat pada contoh di bawah ini, about skeleton flowers. Tentang bunga kerangka. So let's see how we can portray. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menggambarkan bunga tersebut melalui kata-kata. Tipilia gray, also known as skeleton flowers, are native to the eastern United States and Eastern Asia. Tipilia gray juga dikenal sebagai bunga kerangka berasal dari Amerika Serikat bagian timur dan Asia bagian timur. It has white petals, memiliki kelopak bunga berwarna putih that turns translucent due to water, yang berubah menjadi tembus cahaya atau tembus pandang karena air, leaving the bony fibers of the petals, meninggalkan sat tulang pada kelopak, making this flower unique and full of meaning, membuat bunga ini unik dan penuh makna. When dry, ketika kering, the color returns to white again. Warnanya kembali menjadi putih. And this is how we can portray, dan inilah bagaimana cara kita menggambarkan bunga ini, this flower, skeleton flower. Let's see for the second example. Mari kita lihat contoh yang kedua, and let's see how we can portray or we can describe a person. Mari kita lihat bagaimana cara kita bisa menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang. Maybe when people ask, mungkin ketika seseorang bertanya, who is your idol? Siapa idolamu? Oh, his name is Kim Namjoon. Oh, namanya adalah Kim Namjoon. So, who is Kim Namjoon? Jadi, siapa itu Kim Namjoon? Oh, Kim Namjoon is a rapper, music producer, and songwriter. Dia adalah seorang rapper, produser musik, dan juga penulis lagu. Who does this dude named Kim Namjoon look like? Jadi, seperti apa orang yang bernama Kim Namjoon ini? He has jet black hair. Dia memiliki rambut hitam legam. And has deep dimples that adorned his less tapered cheeks. Dan memiliki lesung pipit yang menghiasi pipinya yang tidak terlalu lancip. He also has sharp dragon eyes with pointed petals. Dia juga memiliki mata naga yang lancip dengan kelopak mata yang geruncing, as well as a sharp nose which is quite slender, dan juga hidung yang mancung dan juga cukup ramping. His fingers were not muscular, jari-jarinya tidak berotot, but long and slim, tetapi panjang dan ramping. Besides being smart, selain pintar, he is also proficient in foreign languages and makes music. Dia juga mahir bahasa asing dan membuat musik.
He received a cultural medal from the South Korean government dan menerima medali budaya dari pemerintah Korea Selatan di usia muda at a young age. That is how we can portray and describe a person. Jadi itulah bagaimana kita bisa mendeskripsikan dan juga menggambarkan seseorang. So those text above are called descriptive text. Jadi teks-teks di atas adalah yang dinamakan teks descriptive. So what is descriptive text? Jadi apa itu teks descriptive? Description itself means a spoken or written representation or account of a person, object, or event. Jadi deskripsi sendiri berarti representasi lisan atau tulisan dari seseorang, objek, atau peristiwa. So descriptive text is a text which says what a person, object, or an event is like. Teks deskriptif adalah teks yang mengatakan seperti apa seseorang, objek, atau suatu peristiwa. It is started, ini dimulai, with identifying something, dengan mengidentifikasi sesuatu, and followed by the description, dan diikuti oleh deskripsi of that things with nouns, adjectives, or adverbs that describe particular things. Dengan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan yang menggambarkan hal-hal tertentu. Lebih tepatnya adalah that things, hal tersebut. So what is the purpose of making this descriptive text? Jadi apa tujuannya dari pembuatan teks deskriptif ini? To describe and reveal a particular person, places, event, or thing. Jadi untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan seseorang, tempat, peristiwa, atau benda. So at this point, pada titik ini, maybe we have this kind of question. Mungkin kita memiliki pertanyaan yang seperti ini. What is the difference between report text and descriptive text? Apa perbedaan dari teks laporan dan juga teks deskripsi? If we compare it carefully, jika kita membandingkannya dengan seksama, the difference is, perbedaannya adalah, report text describes something in general. Jadi, teks laporan menjelaskan sesuatu secara general atau umum. And also report text is also usually scientific in nature. Jadi biasanya teks laporan itu bersifat ilmiah. While sementara descriptive text describes something in specific. Jadi sementara itu teks deskripsi menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu secara spesifik atau khusus. The next is the generic structure of descriptive text. Jadi yang selanjutnya adalah struktur dari teks deskriptif. So in each genre of English, text has its own generic structure including descriptive text. Jadi pada setiap genre teks bahasa Inggris itu memiliki generic structure-nya atau strukturnya sendiri-sendiri, termasuk teks deskripsi. So similar to others, descriptive text must also be written in order or sequence. If you are going to write a descriptive text, then make sure it is constructed like this. Jadi sama dengan yang lainnya, descriptive text juga harus ditulis secara berurutan. Jika kamu hendak menulis sebuah teks deskripsi, maka pastikanlah susunannya seperti ini. The first one is identification. Yang pertama adalah identifikasi. The identification section contains an introduction and an overview of a topic. Jadi bagian identifikasi ini berisi pendahuluan atau gambaran umum tentang suatu topik. Identification serves as an introduction to what we are describing so that the readers or the listeners do not misunderstand. Jadi identifikasi ini, bagian ini berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang sedang kita jelaskan atau yang akan kita jelaskan supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti. For the example, misalnya adalah what we explain is cat, but readers or listeners misunderstand being a dog. Misalnya adalah yang kita jelaskan adalah kucing, namun para pembaca atau pendengar ini malah salah paham, salah mengerti menjadi anjing, seperti itu. And the next one is description. Deskripsi.
The description section contains special characteristic or properties contained in the object, person, or animal that you are describing. Jadi pada bagian deskripsi ini berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang sedang kamu jelaskan. So now let's move to the characteristic of descriptive text atau ciri-ciri dari teks deskripsi. Now let's look at the characteristic of descriptive text so that you are not confused about how to start writing a good and correct descriptive text. Jadi sekarang mari kita simak ciri-ciri yang dimiliki oleh descriptive text supaya kamu tidak bingung bagaimana untuk memulai menulis descriptive text yang baik dan benar. And descriptive text has several characteristics, namely, text descriptive itu memiliki beberapa ciri, yaitu the first one is, yang pertama adalah using the simple present tense. This tense is used because in the descriptive text, we will explain a fact or truth contained in a thing or person. Jadi menggunakan simple present tense. Tense ini atau pola kalimat ini digunakan karena dalam teks deskriptif kita akan menjelaskan sesuatu berupa fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang yang kita deskripsikan. And the second one is, yang kedua adalah using lots of adjective words. The word adjective is used because in the descriptive text we will describe the properties of an object, human or an animal. Jadi menggunakan banyak kalimat adjektif atau kata sifat. Kata sifat ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari seseorang, sesuatu, manusia, binatang, atau singkatnya adalah hal yang kita jelaskan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah the next characteristic is we will often come across with the word is or the relating verb, conjunctive verb in the descriptive text because is means is, which leads to the explanation of the object, person, or animal that we are describing. Jadi kita akan sering menjumpai kata is atau relating verb, kata kerja penghubung dalam teks deskriptif karena is itu berarti adalah atau mungkin is and are yang seperti itu. Verb to be yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan, objek yang sedang kita jelaskan. And the last characteristic of descriptive text is descriptive text only focuses on explaining one object. Jadi yang terakhir adalah teks deskripsi ini hanya fokus menjelaskan pada satu objek saja, only one object. So let's move to good descriptive text. Jadi mari kita pindah mendiskusikan tentang hal ini, yaitu tentang teks deskripsi yang bagus. So how is good descriptive text? Bagaimana sebuah teks deskriptif yang baik itu? So good descriptive writing creates an impression in the reader's mind of an event, place, a person, or a thing. Jadi penulisan deskriptif yang baik itu menciptakan kesan di benak pembaca tentang suatu peristiwa, tempat, orang maupun sesuatu. And the writing will be such that it will set a mood or describe something in such detail that if the reader saw it, they would recognize it. Jadi penulisannya dibuat demikian rupa sehingga akan mengatur suasana hati atau mendeskripsikan sesuatu dengan begitu detail sehingga jika membaca memilihannya mereka akan mengenalinya dengan langsung. So to be good descriptive writing has to be concrete, evocative, and plausible. Jadi apa poin-poinnya? Bagaimana tentang teks deskripsi yang baik itu? So the first one is to be concrete. Jadi yang pertama adalah konkret, agar konkret atau nyata. So descriptive writing has an over specifics the reader can envision. So rather than, oh, her eyes were the color of the blue rocks, like blue, dark blue, marble, or slate.
So try instead, her eyes sparkled like sapphires in the dark. Jadi tulisan deskriptif harus menawarkan hal-hal yang spesifik yang dapat dibayangkan oleh pembaca. So, daripada kita mendeskripsikan dengan matanya adalah warna bebatuan biru. Jadi bebatuan biru yang seperti apa? Biru muda, biru tua, marmer, atau yang lainnya. Jadi cobalah sebaliknya. Lebih yang spesifik lagi. Matanya berkilau seperti safir di kegelapan. Jadi, oh, that kind of blue. Oh, jadi biru yang seperti itu. Yang kedua adalah to be evocative. Menggugah. Descriptive writing has to unite the concrete image with phrasing that evokes the impression the writer wants the reader to have. So consider, her eyes shone so like sapphires warming my night, versus the woman's eyes had a light like sapphires, bright and hard. Each phrase uses the same concrete image, then employs evocative language to create different impression. Jadi seperti ini, penulisan deskriptif harus menyatukan gambaran konkret atau nyata dengan ungkapan yang membangkitkan kesan yang penulis ingin pembaca miliki. Jadi pertimbangan ini. Yang pertama deskripsinya adalah matanya bersinar seperti safir menghangatkan malam saya. Dibandingkan atau versus dengan mata wanita itu memiliki cahaya seperti safir, cerah dan keras. So setiap frase, dua frase itu tadi menggunakan gambaran konkret yang sama, yaitu matanya seperti safir. Kemudian menggunakan bahasa yang menggugah untuk menciptakan kesan yang berbeda. Jadi kesan deskripsi yang pertama dan yang kedua itu sangat berbeda. Dan the last is to be plausible atau masuk akal, make sense. So the descriptive writer has to constrain to concrete, evocative image to suit the reader's knowledge and attention span. So compare this. Her eyes were brighter than the sapphires in the arm's rest of the Tipu Sultan's golden throne, yet sharper than the tall words and his careless executioners. We'll have the reader checking their point halfway through. Her eyes were sapphires, bright and hard. Create the same effect in a fraction of the reading time as always in the curve of writing. When in doubt, write less. Jadi seperti ini. Maksudnya agar masuk akal adalah penulis deskriptif harus membatasi citra yang konkret, citra yang nyata, dan menggugah agar sesuai dengan pengetahuan dan rentang perhatian pembaca. Bandingkan ungkapan yang seperti ini, matanya lebih cerah daripada safir dengan kursi singgasana emas Sultan Tipu. Namun, lebih tajam dari tuluar Al-Gujo yang sangat kejam. Ungkapan ini akan membuat pembaca memeriksa ponsel mereka di tengah jalan, maksudnya mencari pengertian yang cocok dengan deskripsi tersebut. Bandingkan dengan yang ini, matanya safir, cerah dan keras, menciptakan efek yang sama dalam waktu yang singkat. Jadi berbeda. Complicatednya atau kerumitannya itu sangat berbeda. So, seperti biasa dalam seni menulis, jika ragu, kurangi menulis. So, as for the first example, jadi mari kita lihat contoh yang pertama, descriptive text and its general structure. Jadi teks deskriptif dan juga strukturnya. And the title berjudul My Lovely Cat atau Kucingku yang tercinta. So here we can see that identification here is only one sentence and it's very okay. It's only to portray and it's only to give an overview to the readers. Jadi tidak apa-apa kalau masalah dari struktur identifikasi ini kita hanya memiliki satu kalimat saja, dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa identifikasi itu memberikan overview kepada pembaca tentang apa yang
ingin kita jelaskan. And in case, here is, I have stray cat as my pet. Jadi saya memiliki kucing yang nyasar yang ke rumah kita sebagai hewan peliharaan kita. And what kind of description of the cat is? Jadi bagaimana deskripsi dari kucing yang ingin dideskripsikan penulis ini tadi? He's a really playful. He loves to play with me. Dia benar-benar suka bermain. So dia senang bermain dengan saya dan hal yang baru dia temukan. He loved to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. Jadi dia memiliki bulu oranye dan putih. Bulunya sangat lembut dan saya suka. Saya di sini siapa? The writer. Suka menggosokkannya dengan dia. He has long tail. He likes to play with it. Dia memiliki ekor yang panjang. Dia suka bermain-main dengannya. He's also always try to catch his tail sometimes. Dia juga kadang selalu berusaha menangkap ekornya. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Saya juga suka menggendongnya di tangan saya. Ketika saya menggendongnya seperti itu, dia akan tertidur. And this is the first example. Very simple. And the next example is a description of a destination, a place. It's a place, so it's a little bit more complicated rather than a description of a cat like the previous one. Jadi ini adalah contoh dari deskripsi sebuah tempat yang mungkin sedikit lebih rumit daripada deskripsi tentang kucing seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. So Pura Uluwatu. Pura Uluwatu is a spectacular Hindu temple in Bali. It is located about 8 meters above sea level on the edge of a steep cliff at southern part of Bali. So Pura Uluwatu is one of the 6 main temples in Bali. It is very famous among tourists coming to Bali. People come not only to see a remarkable temple but also enjoy the beautiful panorama and of course the stunning sunset. When visiting the temple, visitors are warned about the aggressiveness of the monkeys. They may grab your cameras or sunglasses. The best times to visit this temple is during days and before sunset. At the time, there are not many people around, so visitors can have more time to explore the temple. It is also time when visitors can watch dolphins and turtles in the sea. So as we see, seperti yang kita lihat bahwa teks ini itu menjelaskan tidak hanya ciri-ciri fisiknya, tapi juga bagaimana tempat ini dapat dilihat, bagaimana mengagumkan seperti dolphinnya tadi, sunsetnya, dan juga hal yang mungkin kita waspadai seperti the monkey dan juga waktu yang tepat untuk mengunjunginya dan yang lain sebagainya. So more detail, lebih detail daripada the previous one yang teks sebelumnya. So from the second example, jadi dari contoh yang kedua, so please pay attention to the sentences in the identification and descriptions. So look carefully for the underlined word or phrases that are example of descriptive adjective. Jadi tolong diperhatikan kalimat-kalimat tentang deskripsi ataupun identifikasinya. So identification is only very simple. Remember to give an overview to the readers or listeners, which is Pura Uluwatu is a spectacular Hindu temple in Bali. Jadi, mari kita lihat bahwa di sini identifikasinya hanya menggunakan satu kalimat saja. Jadi, ingat memberikan overview, gambaran kepada pembaca atau pendengar tentang apa yang akan kita deskripsikan. And the description is quite long over here. And please look at the underlined word. And this is the adjective. Very beautiful, famous, stunning. And also there are some phrases like sunset and etc. Jadi di deskripsi ini mari kita lihat bahwa ini
contains atau terdiri dari kata-kata yang sifatnya mendeskripsikan tempat tersebut. Contohnya famous, terkenal, beautiful panorama, panorama yang cantik, pemandangan yang cantik, stunning sunset. Nah, itu adalah hal yang bisa mendeskripsikan. Jadi ketika kita perhatikan bahwa di identifikasi itu jelas bahwa dikatakan spectacular. Spectacular adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan di deskripsi ini kata-katanya mendukung bagaimana tempat itu bisa menjadi spectacular. So here we go in the last slide of this video, in the last part of this video. So thank you for your attention. Jadi disinilah kita yang sudah berada pada akhir sesi di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.